kuncinya. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kepadanya, pada Allah kita memuji, kita memohon pertolongan, kita memohon ampunan, dan Allah lah yang memiliki kehendak atas hidayah yang diberikan kepada kita semuanya, dan kebalikannya Allah lah yang memiliki kehendak untuk tidak memberikan hidayah kepada umat manusia. Rasa syukur kita kepada Allah SWT di kesempatan yang berbahagia ini, kita dibangunkan dari sejenak kematian kita, dan kesyukuran itu adalah kesyukuran yang luar biasa, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk terus berupaya memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah SWT. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, manusia pilihan, manusia mulia, manusia yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi teladan kita semuanya, teladan bagi umat seluruh di muka bumi ini, teladan bagi orang-orang yang mungkin terdahulu yang diciptakan oleh Allah SWT. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan yang berbahagia ini, Ahad 31 Desember 2023, di akhir atau di penghujung tahun Masehi, di mana Allah takdirkan kita semuanya masih bisa menghirup udara segar. Pada saat kita berbicara di akhir tahun Masehi maupun tahun Hijriah, tahun Islam kita, sebenarnya sebagai bentuk upaya kita untuk terus muhasabah diri, introspeksi diri, bagaimana perjalanan kita di tahun itu, selama 1 tahun itu, dan bagaimana upaya kita untuk tahun ke depan, agar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini, dan begitu selanjutnya, sehingga kita termasuk hamba Allah yang istiqomah dalam mensyukuri atas segala nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah berfirman, jika engkau bersyukur atas segala nikmatku, maka akan aku tambah nikmat-nikmat yang lain. Kebalikannya, jika engkau kufur, mengkufuri, ingkar atas segala nikmatku, maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Muhasabah diri, introspeksi diri setiap orang, walaupun mungkin tidak harus menunggu di akhir tahun, di harian pun juga, di setiap pekan, di setiap bulan itu pun juga
Atau mungkin kita yang selama ini ingat di setiap tanggal kelahiran kita yang biasa kita peringati dengan ulang tahun diri kita. Disitulah biasanya kita diingatkan oleh Allah dengan kejadian-kejadian itu untuk selalu introspeksi diri. Bagaimana kita menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia. Rasulullah SAW menyampaikan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang memiliki panjang umur dan baik amalannya. Kebalikannya, sejelek-jelek di antara kalian adalah yang panjang umurnya tapi jelek amalannya. Ya, kita yang pasti menginginkan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ya, mungkin boleh jadi kita berprinsip bahwa kalau anak-anak muda hura-hura gitu ya, tua kaya raya, mati masuk surga. Harapannya seperti itu. Tapi yang pasti kalau ada istilah hura-hura di situ berarti berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkan waktunya. Kalau di situ ada hartanya yang dibelanjakan berarti menghambur-hamburkan hartanya. Yang pasti kita menginginkan diri kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Berbicara tentang muhasabah diri, introspeksi diri, pernah diingatkan oleh salah satu khalifah sahabat Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinuha qabla an tuzanu, wa ta'ahabu lil ardil akbar. Umar berkata, hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian menghisap. Menghisap di sini adalah menghitung-hitung, gitu ya. Kalau boleh mungkin kita mencatat amalan baik kita. Kalau berbicara ini karena akhir tahun, selama tahun 2023 ini baiknya lebih banyak ataupun kebalikannya, jeleknya yang lebih banyak. Selama ini gitu ya, kalau kita berbicara kemarin tentang hasad, tentang dengki, apakah kita masih di 2023 kemarin masih memiliki rasa iri dengki kepada orang lain ya, atau mungkin berkurang daripada tahun sebelumnya, atau bukan, atau sudah terhapus, tidak sama sekali memiliki rasa dengki gitu ya. Tapi yang pasti godaan setan membisikkan di dalam dada kita semuanya, yang pastinya terus dibisikkan. Apakah itu setan dari golongan jin maupun setan dari golongan manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jin wan nas. Wazinuha qabla an tuzanu. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian. Menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Ditimbang di sini bukan bermakna berat badannya, bukan, tapi amalannya gitu ya. Kalau ditimbang berat badannya, kayaknya saya lebih berat tahun ini ya, daripada
daripada sebelumnya, karena maju perut gitu ya, apa yang mundur gitu ya, gitu. Dan bersiap-siaplah untuk hari besar ditampakkannya amal. Apa maknanya di sini? Bersiap-siaplah kita semuanya pada saat Allah mentakdirkan memisahkan ruh dari jasad kita, alias meninggal. Pada saat Allah mengumpulkan manusia di padang mahsyar, dan di situ Allah memanggil satu persatu gitu ya. Basuni maju ditimbang, Wildan, putra, sandi, satu persatu dipanggil ila Allah, dan di situ Allah menimbang dengan pasukan malaikat-malaikatnya untuk menimbang amal perbuatan manusia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada saat kita berbicara tentang muhasabah diri, introspeksi diri, ada simpul besar, uqdatul kubro, atau pertanyaan-pertanyaan yang terus ingin kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, dan kita berusaha untuk terus menjawabnya dengan sebaik-baiknya. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, dari manakah kita semuanya ini? Kita yang terlahir, ibu kita dari mana? Nenek moyang kita dari mana? Dan kita berbicara manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah SWT, maka pertanyaannya, dari mana Nabi Adam dan Hawa? Maka kita perlu memahami hakikat penciptaan setiap apa yang diciptakan oleh Allah. Apapun yang diciptakan oleh Allah di langit dan di muka bumi ini, yang semuanya adalah serba lemah dan terbatas. Kita manusia yang mungkin sebagian dari mereka, dari kita semuanya, dapat menciptakan sebuah alat komunikasi yang luar biasa, yang memenuhi atau dapat mengakses yang ada di langit dan di bumi. Manusia yang memiliki kecerdasan dan keahlian yang luar biasa, sehingga bisa menciptakan pesawat terbang ataupun alat-alat canggih yang lainnya. Tetap bahwa kecanggihan, kepandaian, keahlian yang dimiliki oleh manusia, tetap kita semuanya di hadapan Allah adalah makhluk-makhluk yang lemah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'f quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wasyaibah yakhluqu may yasha wa huwal alimul qadir. Allah lah, di dalam surat Ar-Rum ayat 30 ayat 54, Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Dari keadaan lemah di sini pada saat kita semuanya lahir tidak membawa sesuatu, tidak membawa baju. Ya Rizka ya Rizka terlahir tidak ujuk-ujuk langsung pakai jaket, tidak, karena kedinginan misalkan, atau mungkin langsung bawa es krim, ya, tidak, tapi tidak membawa sesuatu sehelai ya sedikit pun begitu ya, tidak ada yang dibawa oleh manusia. Yang dibawa manusia pada saat terlahir dan yang diharapkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita semuanya pada saat itu adalah sebuah kegembiraan, sebuah senyuman, walaupun pada saat itu kita terlahir dalam kondisi tidak membawa apa-apa, kondisi lemah, hanya bisa menangis. Bahkan kalau tidak menangis, oleh bidan, oleh dokter yang menangani pada saat itu berusaha untuk menangiskannya, ya, karena sebagai tanda bahwa di situ bayi
yang terlahir dalam kondisi sehat-sehat. Sekali lagi tidak ada membawa sesuatu. Kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Ya, mulai diciptakan oleh Allah, ya, dengan ibu yang selalu mendampinginya, menyusui, mulai kuat bertumbuh dan berkembang, bertumbuh dan berkembang sampai menjadi manusia yang kuat, dapat melakukan segala sesuatu dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menjadikan setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Ya. Ustadz Fikri saja ya kayaknya tidak beruban. Maksudnya tidak beruban sedikit ya. Tanda-tanda bahwa mulai dilemahkan. Setelah lemah, kuat, setelah itu mulai dilemahkan. Bahasanya tamu Allah. Bahwa Allah, ya, umur kita sudah mulai menjelang gitu ya. Bukan hanya rambut yang mulai beruban, gigi-gigi pun juga mulai merotoli gitu ya. Mulai merotoli. Kalau bahasanya Pak Rustam itu mencari makanan yang tidak bertulang, ya, itu kenikmatan yang luar biasa. Tapi kalau sudah menghadapi golongannya Marning, apa itu sudah angkat tangan. Maka mulai dilemahkan oleh Allah. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia Maha mengetahui, Maha kuasa. Bapak Ibu, serta anak yang dimuliakan oleh Allah, itulah keadaan manusia. Allah ciptakan seperti itu, ya. Allah ciptakan seperti itu. Kita lahirnya dalam kondisi lemah, setelah itu Allah kuatkan dan dilemahkan kembali. Dan itu semuanya atas takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang belum sempat kuat sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kuat dan mulai belum berubah, tapi Allah panggil. Dan itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaan yang pertama, bahwa kita semuanya adalah ciptaan Allah. Kita semuanya ini adalah, ya, makhluk Allah yang lemah, lalu dikuatkan dan dilemahkan kembali. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, setelah Allah menciptakan dan terlahirnya kita semuanya di muka bumi ini, pertanyaannya adalah untuk apa kita semuanya ada di muka bumi? Kita memahami apa tujuan dan niat hidup di muka bumi ini. Bagaimana menempuh hidup ini? Menempuh hidup dengan cara-cara yang benar. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita jawab. Maka pada saat tidak ada pertanyaan untuk apa di sini, maka Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah berfirman, tidak aku ciptakan segolongan dari jin dan golongan manusia illa liya'budun, kecuali hanya beribadah kepada Allah. Jadi lahirnya kita semuanya di muka bumi ini tidak ada tujuan lain kecuali hanya beribadah kepada Allah. Pada saat kita memahami itu semuanya, maka tidak ada kata lain kecuali bahwa setiap apapun yang kita lakukan itu nilainya, harapannya adalah beribadah kepada Allah. Bukan hanya sekedar sholat, itu nilainya ibadah. Bukan hanya sekedar membayar zakat, berpuasa, naik haji, itu sebagai ibadah. Tetapi apapun yang kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu oleh Allah dicatat sebagai amal. Apakah itu amal baik maupun kebalikannya amal buruk.
Nah, tujuannya karena beribadah kepada Allah, maka kita berupaya apapun yang kita lakukan adalah merupakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit senyuman itu adalah ibadah kepada Allah. Duduknya kita di sini ini adalah ibadah kepada Allah. Bahkan nyuwun ngapunten, minum saja dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, menggunakan tangan kanan itu juga ibadah kepada Allah. Jadi setiap gerakan sekecil apapun, perkataan kita, langkah kita itu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan Allah menciptakan kita semuanya di muka bumi ini hanya beribadah kepada Allah. Selain itu Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Manusia kita diciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Maka pada saat dialog sebelum diciptakannya Nabi Adam dan Siti Hawa, di situ ada dialog. Allah mencoba bertanya kepada malaikat, bagaimana wahai malaikat, akan aku ciptakan manusia di muka bumi, gitu ya. Maka malaikat mencoba untuk memberi masukan, gitu ya. Allah diberi masukan, diberi saran. Ya Allah, untuk apa Engkau menciptakan manusia yang nantinya akan menyebabkan pertumpahan darah, menyebabkan hal-hal perperangan dan sebagainya. Tapi Allah menjawab, sesungguhnya aku lebih mengetahui atas apa-apa yang tidak engkau ketahui. Jadi Allah menciptakan kita semuanya ini untuk menjadi khalifah, pemimpin pada diri sendiri, pemimpin bagi orang-orang yang lain, pemimpin bagi ciptaan Allah yang lain. Menjaga alam itu adalah salah satu bagian tanggung jawab seorang pemimpin, yaitu manusia. Membuang sampah pada tempatnya itu juga bagian tanggung jawab seorang pemimpin. Menjaga kebersihan, menjaga kelestarian dan sebagainya, itu adalah tugas dari pemimpin. Lalu sebuah renungan buat kita semuanya. Apakah selama tahun 2023 ini kita sering melakukan ibadah kepada Allah yang sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah, bahwa kita ini hanya beribadah, yaitu malas untuk melakukan ibadah, atau malah kebalikannya, semangat, gitu ya, karena masjidnya sudah bagus sekali, semangat. Apakah kebalikannya? Kalau dulu tanpa ada apa ini, keramik, gitu ya, itu luar biasa. Harapannya setelah di keramik sudah bersih, harapannya semakin semangat, ya, semakin semangat. Begitu juga termasuk ya seperti pagi hari ini. Apakah di tahun 2023 kita sebagai hambanya, sebagai kewajiban untuk menuntut ilmu terus dan terus mengupgrade diri, untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri dengan cara menuntut ilmu dan menuntut ilmu. Apalagi sekarang menuntut ilmunya dengan HP, dengan mungkin kepingin ceramahnya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Dasat, gitu ya, Ustadz siapa lagi, Ustadz Maulana dan sebagainya. Kalau dulu mungkin dari TV saja, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Menuntut ilmu itu juga bagian dari bagaimana introspeksi kita di tahun 2023 sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan pangkuan ibumu sampai nanti ke liang lahat. Jadi tidak ada batasan menuntut ilmu itu. Tidak karena mentang-mentang sudah rambutnya
berubah menjadi putih, banyak beruban, ya, merasa bahwa ilmunya sudah banyak, tidak, tapi terus berupaya dan berupaya. Ya, seperti Ustadz Fikri ini seorang dosen, kalau saya lihat ya dengan statusnya yang perpustakaannya Al-Qadir itu lulus, berarti sebagai salah satu upaya beliaunya terus menuntut ilmu dan menuntut ilmu, gitu ya, membaca dan membaca, gitu ya. Ya kalau kita mungkin saat ini yang paling banyak membaca berliterasinya yaitu membaca apa? Membaca WA dan membaca status. Ya. Tapi paling tidak di situ ada WA, isi WA yang bagus, yang sekarang ini dengan isian materi-materi yang dari WA itu juga luar biasa bagus. Itu bagian dari menuntut ilmu. Lalu apakah saya kadang sering menunda-nunda dalam melaksanakan syariat Allah? Itu juga menjadi salah satu renungan kita semuanya di akhir tahun ini. Ya, menunda-nunda. Terutama kalau Allah mengukur, Allah dan Rasulnya mengukur seorang manusia itu, kita ini malas enggak melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Tidak disebutkan duhur, asar, maghrib, gitu ya. Karena orang yang malas melaksanakan sholat isya dan subuh itu juga salah satu ciri orang-orang munafik. Artinya malas mengerjakan sholat. Lalu apakah saya masih memiliki sifat individualis? Ya, mementingkan diri sendiri. Yang penting diri saya, keluarga saya sudah oke. Masalah tetangga saya, saudara-saudara saya, teman-teman saya, ya terserah mereka, gitu ya. Terserah mereka. Tidak, tapi berpikirnya bagaimana? Ya, individualis tadi itu menjadi sebuah rasa saling, gitu ya. Sifat manusia yaitu memperkuat sifat sosial kita. Masih egois, mementingkan diri, materialistis, gitu ya. Materialistis, semuanya ya kalau ada lagunya itu duit, gitu. Semuanya serba duit. Ya, semuanya memang serba duit, gitu ya. Tapi sekali lagi ya, duit itu bukan satu-satunya. Ya memang kita kepingin sedekah ya dengan duit. Kita kepingin berbagi itu dengan duit. Jadi semuanya dengan duit. Tapi itu bukan satu-satunya. Apakah saya masih memiliki sifat-sifat yang jelek? Maka dengan menuntut ilmu paling tidak mengurangi sifat jelek. Menuntut ilmu dengan mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya, dengan belajar ya melalui hadisnya, itu juga bagian dari mengurangi sifat-sifat yang mungkin kita tidak tahu bahwa sifat itu adalah sifat jelek. Menggibah, membicarakan kejelekan orang lain, itu juga sifat yang memang harus kita hindari. Termasuk hadis yang terakhir kemarin, yaitu rasa dengki, rasa iri kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah apakah kita semuanya, saya masih suka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Itu renungan. Bahkan mungkin ada renungan juga, gitu ya. Apakah saya masih mengidolakan golongannya artis-artis, gitu ya, yang di situ kadang melalaikan Nabi kita, Nabi Muhammad. Kalau sekarang mungkin dengan akan datangnya 14 Februari, apa itu? Pemilihan presiden, ada Anies Baswedan, ada Prabowo, ada Ganjar, gitu ya. Ya, bisa jadi ada orang yang berlebih-lebihan di situ. Bisa jadi karena ngefannya, gitu ya. Pokoknya saya nomor 3 Ganjar sama Mahfud MD. Aku asli Maduro, gitu ya.
Oh, aku anak muda ngefan sama Gibran. Saya yang satu lagi ngefan sama santri Gus Imin gitu ya. Dan sebagainya. Ya, boleh. Dan kita punya kewajiban untuk memilih paling tidak pemimpin yang paling utama adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika jawabannya tidak, maka berbahagialah kita semuanya, sebab iman masih bersemayam dalam diri kita. Kita tidak mengidolakan selebritis, artis, tapi mengidolakan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita tidak cuek dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, peka terhadap orang-orang yang mungkin membutuhkan pertolongan kita, maka di situ kita wajib berbahagia karena iman masih bersemayam pada diri kita. Tapi kalaupun dari renungan tadi itu jawabannya iya, begitu ya, masih memiliki sifat-sifat tadi itu, maka Allah masih memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk beristighfar dan beristighfar. Dan pertanyaan yang ketiga, yang terakhir, setelah ada pertanyaan dari mana, untuk apa kita hidup, maka pertanyaan yang terakhir adalah hendak kemana kita setelah Allah hidupkan kita semuanya di muka bumi. Maka surga Allah yang dipersiapkan untuk hamba-hamba yang bertakwa, sebagaimana Nabi Adam dulu diciptakan, ya, semua ciptaannya termasuk golongannya jin, yaitu iblis dan setan, itu diciptakannya juga di surga. Maka kita yang diciptakan oleh Allah pertama kali, yaitu Nabi Adam di surga, maka berusahalah kita semuanya, ya, kembalinya adalah kembali ke surga. Harapannya kita semuanya seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Ya, kalau ada yang bercerita di situ, kita ingin sesuatu, celing gitu ya, langsung datang. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan. Jadi terakhir kali setelah Allah menghidupkan kita di muka bumi dan Allah mematikan, setelah mematikan Allah hidupkan kembali dan Allah beri kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal, yaitu yang ada di akhirat. 3 pertanyaan itu sebagai introspeksi diri kita, sebagai muhasabah kita semuanya, bahwa ya, kita semuanya yang diciptakan oleh Allah dalam kondisi lemah lalu dikuatkan, lalu dilemahkan kembali, yang tujuannya tidak lain hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya wong Jawa itu di dunia ini hanya mampir minum gitu ya, sebagai bekal kehidupan yang abadi, yaitu nanti di akhirat. Sebagai pengulang, Allah ciptakan alam ruh, Allah ciptakan alam rahim, Allah ciptakan alam dunia, Allah ciptakan alam kubur, dan Allah ciptakan alam yang kekal untuk manusia, yaitu akhirat, yang nantinya Allah siapkan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang tergolong hamba-hamba yang bertakwa.
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bersama-sama nanti berada di surganya. Paling tidak ya dengan persahabatan, dengan silaturahmi ini, pada saat Ustadz Fikri berada di surga duluan lalu tidak menemukan kita semuanya, paling tidak Ustadz Fikri memanggil di mana gitu ya, Basuni tonggo GWK nang ndi gitu ya. Paling tidak ada persaksian kepada Allah gitu ya, agar bersama-sama kita berada di surganya. Insya Allah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di tahun 2024 Allah beri keberkahan hidup kita, dan Allah ampuni segala dosa pada saat kita melakukan kemaksiatan di tahun 2023. Semakin bertambah ya tahunnya, dan umur kita sebenarnya semakin berkurang jatah kehidupan kita. Sesuatu yang paling dekat pada diri kita adalah kematian. Kita tidak tahu apakah nanti siang masih Allah jamin kehidupan itu buat kita semuanya. Kita tidak tahu. Atau mungkin hanya beberapa menit atau jam gitu ya. Allah lah yang Maha tahu, kita tidak tahu. Maka sekali lagi kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya dan diberi kekuatan untuk melakukan perbuatan amal soleh, sehingga kita termasuk orang yang terbaik di muka bumi ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya ada disiapkan sarapan. Mas, dibantu Mas.